Dimas Mahendra hanya seorang penjaga taman di vila mewah milik pengusaha paling berkuasa di Bandung. Selama 4 tahun, ia mencintai seorang perempuan misterius bernama Senja Biru. Perempuan yang belum pernah ia lihat wajahnya, tetapi mengenal setiap luka di dalam hatinya. Lalu suatu hari, sang majikan membawa pulang Ayu Maheswari, calon istri muda yang cantik, pendiam, dan hidup seperti tawanan di balik kemewahan. Sejak pertemuan pertama, Dimas merasa seolah pernah mengenalnya. Cara Ayu berbicara, buku-buku yang disukainya, bahkan impiannya tentang rumah kaca di tepi danau. Semuanya sama persis dengan rahasia yang pernah diceritakan Senja Biru. Namun ketika cinta mulai tumbuh, Dimas menemukan kenyataan mengerikan. Ayu tidak datang ke vila karena cinta. Ia diserahkan untuk membayar utang keluarganya. Dan saat identitas Senja Biru akhirnya terungkap, sebuah kabar tentang kehamilan membuat sang pengusaha murka. Apakah Dimas mampu menyelamatkan perempuan yang dicintainya? Atau cinta mereka justru akan membawa seluruh keluarga menuju kehancuran? Pagi di lereng utara Bandung selalu datang bersama kabut tipis yang menggantung di antara kebun teh. Dari kejauhan, barisan tanaman hijau tampak seperti gelombang yang membeku, sementara udara membawa aroma tanah basah, daun pinus, dan asap kayu dari dapur penduduk kampung. Di tempat itulah berdiri vila besar milik Hendra Kusuma, pengusaha perkebunan, properti, dan ekspor kopi yang namanya sering muncul dalam berita bisnis. Dimas Mahendra sudah hampir 3 tahun bekerja di vila itu. Jabatan resminya penata taman dan pengawas area luar. Tetapi dalam prakteknya, ia melakukan lebih banyak. Ia mengurus kebun bunga, memeriksa pompa air, menjaga rumah kaca, mengawasi pekerja harian, bahkan sesekali mengantar Hendra jika sopir utama sedang pulang kampung. Usianya 33 tahun, tubuhnya kuat karena terbiasa bekerja di bawah matahari. Tetapi cara bicaranya tenang. Pada suatu Senin pagi, Hendra memanggil semua pekerja ke ruang tengah. Ibu Rini, kepala rumah tangga yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun, berdiri paling depan. Di belakangnya ada Sari dari dapur, Ujang penjaga gerbang, Arif, sang sopir muda, dan beberapa pekerja kebun. Hendra masuk dengan kemeja putih, jam tangan berkilau, dan wajah puas. 3 minggu lagi, saya akan membawa seseorang ke sini, katanya. Namanya Ayu Maheswari. Mulai saat itu, kalian harus memperlakukannya sebagai nyonya rumah. Tidak ada yang berani langsung bertanya. Beberapa hari sebelumnya, sudah terdengar kabar bahwa Hendra dekat dengan perempuan jauh lebih muda. Orang-orang mengira hubungan itu akan singkat seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Namun kali ini, Hendra menyebut kata nyonya rumah dengan nada yang tidak memberi ruang bagi keraguan. Ibu Rini, siapkan kamar utama di sayap timur. Sari, tanyakan makanan apa yang cocok untuk sarapan ringan. Arif, pastikan mobil hitam sudah diservis. Hendra lalu menoleh kepada Dimas. Kamu punya tugas khusus. Dimas mengangkat wajah. Rumah kaca dekat telaga itu. Bersihkan semuanya. Saya ingin tempat itu menjadi ruang santai. Ada rak buku, meja kopi, tanaman berbunga putih, dan lampu hangat. Tidak perlu terlalu mewah, tapi harus terlihat berkelas. Rumah kaca itu sudah lama tidak dipakai. Beberapa panelnya retak, rangka besinya berkarat, dan lantainya dipenuhi lumut. Dahulu tempat itu dibangun untuk koleksi anggrek istri pertama Hendra. Tetapi setelah mereka berpisah, bangunan itu dibiarkan kosong. Waktunya 3 minggu, tanya Dimas. 2 minggu. Minggu ketiga untuk penyempurnaan. Saya tidak mau ada alasan. Setelah Hendra pergi, ruang tengah dipenuhi bisik-bisik. Sari menghela napas sambil menggeleng. Perempuan itu pasti istimewa. Rumah kaca saja sampai dibangun ulang. Ibu Rini tidak ikut bergosip. Kerjakan bagian masing-masing. Jangan terlalu banyak bicara tentang urusan majikan. Dimas berjalan menuju rumah kaca. Kabut mulai terangkat, menyisakan tetesan air di ujung daun. Dari luar, bangunan itu tampak kusam. Tetapi di balik kaca buram, ia masih bisa membayangkan ruang yang indah. Telaga kecil berada beberapa meter di depannya.
Ada pohon Kamboja tua di sisi kiri dan rumpun bambu hitam di belakang. Jika dibersihkan, tempat itu akan menerima cahaya sore yang lembut. Ia membuka pintu yang berderit, bau lembab menyambut. Pot pecah tergeletak di sudut dan jaring laba-laba menggantung di rangka atap. Dimas berdiri di tengah ruang, lalu tanpa sadar tersenyum. Tugas itu berat, tetapi justru membangkitkan sesuatu yang lama tidak ia rasakan. Keinginan untuk merancang. Malamnya, setelah makan nasi hangat, sayur asem, dan ikan asin di kamar pegawai, Dimas membuka laptop tuanya. Ia tidak langsung menggambar. Ia masuk terlebih dahulu ke forum sastra daring yang sudah menjadi bagian hidupnya selama 4 tahun. Di sana, Dimas dikenal dengan nama Penjaga Hujan. Nama itu muncul ketika ia pertama kali mengunggah cerita pendek tentang seorang lelaki yang menunggu seseorang di halte saat musim hujan. Cerita itu tidak istimewa, tetapi seorang pengguna bernama Senja Biru meninggalkan komentar panjang. Bukan pujian kosong, melainkan tanggapan yang menunjukkan bahwa ia membaca setiap kalimat dengan sungguh-sungguh. Sejak itu, mereka mulai saling membalas tulisan. Mula-mula komentar, lalu pesan pribadi, kemudian surat-surat panjang hampir setiap malam. Mereka membicarakan buku, keluarga, rasa takut, impian, dan hal-hal kecil yang sulit diceritakan kepada orang lain. Mereka tidak pernah bertukar foto atau melakukan panggilan video. Keduanya merasa hubungan mereka justru jujur karena tidak dibebani penampilan. Senja Biru pernah menulis bahwa ia membayangkan ruang baca dari kaca di tepi air. Di dalamnya ada lampu biru pucat, rak kayu jati, bunga melati, aroma kopi, dan suara hujan yang mengetuk atap. Ia berkata, jika hidup terasa terlalu berat, ia ingin bersembunyi di tempat seperti itu. Dimas mengingat surat tersebut dengan sangat jelas. Ia merancang lentera dengan cahaya kebiruan, tidak terlalu terang, hanya cukup untuk memberi bayangan lembut saat malam. Di sisi telaga, ia membuat teras sempit dengan pintu lipat kaca. Di dalam, meja tulis diletakkan menghadap air. Semakin lama menggambar, semakin Dimas merasa pekerjaan itu bukan lagi sekadar perintah Hendra. Ia seperti sedang membangun tempat untuk seseorang yang belum pernah ia temui. Untuk tanaman, Dimas memilih melati gambir, gardenia, pakis, anggrek bulan, dan pandan wangi. Hendra meminta bunga putih, tetapi Dimas menambahkan sedikit warna melalui bunga telang di bagian luar. Ibu Rini beberapa kali datang membawa teh panas dan pisang goreng. "Kamu mengerjakan ini seperti membangun rumah sendiri," katanya suatu sore. Dimas tertawa kecil. "Kalau setengah hati, nanti hasilnya juga setengah." Ibu Rini memandang rak kayu yang baru dipasang. "Kamu kelihatan seperti sudah tahu apa yang disukai calon nyonya." Dimas hendak menjawab, tetapi urung. Ia sendiri tidak tahu mengapa begitu yakin dengan pilihannya. Perempuan bernama Ayu Maheswari itu bahkan belum pernah ia lihat. "Semoga dia menyukainya," kata Dimas. Ibu Rini menatap telaga. Di rumah ini, menyukai sesuatu kadang bukan perkara sederhana. Kalimat itu terdengar aneh, tetapi Dimas tidak sempat memikirkannya. Pada malam terakhir sebelum kepulangan Hendra, Dimas menyalakan seluruh lampu. Cahaya keemasan memantul pada kaca, sementara lentera biru pucat di dekat rak buku membuat suasana seperti senja setelah hujan. Dari teras, telaga terlihat hitam dan tenang. Suara serangga terdengar dari rumpun bambu. Dimas berdiri sendirian sambil membawa secangkir kopi tubruk. Untuk beberapa saat, ia membayangkan Senja Biru duduk di kursi dekat jendela, membaca naskah mereka yang belum selesai. Bayangan itu terasa begitu hidup, sampai ia harus menggelengkan kepala. Teleponnya bergetar, pesan dari Senja Biru masuk. "Akhir-akhir ini aku sering memikirkan rumah kaca yang pernah kuceritakan kepadamu. Aneh sekali. Kadang tempat yang belum pernah ada justru terasa lebih nyata daripada rumah sendiri." Dimas membaca kalimat itu berulang kali.
Mungkin suatu tempat menjadi nyata karena ada seseorang yang terus mengingatnya. Balasnya. Tidak lama kemudian, Senja Biru menjawab, "Kalau begitu, jangan lupakan tempat itu." Keesokan harinya, Hendra menelepon dari Jakarta dan memerintahkan Arif menjemputnya di bandara. Namun beberapa jam sebelum berangkat, Ibu Arif mendadak masuk rumah sakit. Dimas akhirnya diminta menggantikan. Ia mengenakan kemeja biru tua yang paling rapi dan membawa SUV hitam milik Hendra. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Jalanan Bandung padat, angkot berhenti sembarangan, dan gerimis turun sejak siang. Dimas tidak mengerti mengapa ia ikut tegang. Ia hanya akan menjemput majikan dan calon istrinya. Ketika Hendra muncul di pintu kedatangan, Dimas segera turun. Di sampingnya berjalan seorang perempuan dengan blus krem, rok panjang coklat muda, dan selendang tipis yang dilipat di lengan. Rambutnya disanggul rendah, wajahnya tidak dihiasi riasan mencolok, tetapi justru itu yang membuatnya terlihat anggun. Dimas sempat lupa membuka pintu mobil. Perempuan itu bukan hanya cantik, ada ketenangan di wajahnya yang membuat suasana bandara seakan menjauh. Namun ketika ia mengangkat mata, Dimas melihat kesedihan yang disembunyikan dengan hati-hati. "Ini Dimas," kata Hendra. Dia yang mengurus taman dan beberapa bagian villa. Perempuan itu mengangguk. "Saya Ayu Maheswari." Suaranya lembut. Dimas merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya, seperti bunyi gamelan dari kejauhan pada malam sepi. "Selamat datang Bu Ayu," katanya. "Panggil Ayu saja." Hendra tertawa pendek. Dia memang tidak suka terlalu resmi. Sepanjang perjalanan, Hendra lebih banyak berbicara tentang rapat, proyek baru, dan orang-orang yang harus ditemui. Ayu hanya menjawab seperlunya. Beberapa kali Dimas melihatnya melalui kaca spion. Perempuan itu memandang hujan di luar jendela dengan tatapan jauh. "Daerah sini masih sering hujan sore?" tanya Ayu tiba-tiba. "Masih," jawab Dimas. "Kadang sampai malam." Ayu mengangguk pelan. "Saya suka suara hujan di atap kaca." Dimas hampir menoleh, tetapi menahan diri. Sesampainya di villa, para pekerja sudah berdiri menyambut. Ibu Rini menyiapkan teh melati dan kue lapis. Hendra tidak langsung membawa Ayu ke kamar. Ia justru mengajaknya ke taman belakang. "Saya punya kejutan," katanya bangga. Mereka berjalan melewati jalur batu yang dihiasi lampu kecil. Dimas mengikuti beberapa langkah di belakang. Semakin dekat ke rumah kaca, jantungnya semakin cepat berdetak. Ketika pintu dibuka, Ayu berhenti. Cahaya hangat memenuhi ruangan. Rak buku, tanaman putih, meja kopi, lentera biru, dan telaga di balik kaca menyatu dalam pemandangan yang tenang. Hujan tipis mulai turun lagi, mengetuk atap dengan bunyi teratur. Ayu melangkah masuk tanpa berkata-kata. Tangannya menyentuh tepi rak, lalu berhenti pada sebuah novel yang pernah disebut Senja Biru dalam surat. Ia melihat meja tulis dekat air, toples kopi, tikar pandan, dan bunga melati yang merambat pada rangka. Wajahnya perlahan berubah, bukan sekadar kagum, lebih seperti seseorang yang tiba-tiba menemukan bagian dari mimpinya berdiri di dunia nyata. "Bagaimana?" tanya Hendra. Ayu menoleh. "Tempat ini seperti pernah saya bayangkan." Hendra tersenyum lebar. "Saya tahu kamu akan menyukainya. Saya merancang semuanya, lalu meminta Dimas mengerjakannya." Dimas menundukkan pandangan. Ada rasa pahit yang muncul, tetapi ia tidak ingin merusak suasana. Hampir seluruh gagasan berasal dari dirinya, atau lebih tepatnya dari surat-surat Senja Biru. Ayu memandang Hendra, lalu memandang Dimas. Tatapan itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi cukup membuat Dimas merasa perempuan tersebut sedang mencari jawaban. "Terima kasih," kata Ayu. Hendra mengira ucapan itu ditujukan kepadanya. Ia mengangguk puas. Malam itu, setelah semua orang masuk ke kamar, Dimas kembali ke tempat tinggal pegawai. Ia masih memikirkan reaksi Ayu. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang membuatnya sulit tenang. Ia membuka laptop dan masuk ke forum sastra. Belum ada pesan baru. Dimas menunggu sambil membuat kopi. Hampir 1 jam kemudian, tanda pemberitahuan muncul. Senja Biru menulis,
Hari ini aku memasuki sebuah tempat yang selama ini hanya hidup dalam pikiranku. Ada rak kayu, bunga melati, cahaya biru, kopi, dan hujan di atas kaca. Aku seharusnya merasa bahagia, tetapi entah mengapa aku justru ingin menangis. Dimas membeku. Tangannya tetap berada di atas papan ketik, tetapi ia tidak mampu menulis apapun. Di luar, hujan turun semakin deras, membasahi kebun dan atap villa. Dalam kepalanya, wajah Ayu Maheswari muncul bersamaan dengan nama Senja Biru. Untuk pertama kalinya, Dimas bertanya pada dirinya sendiri, apakah dua dunia yang selama ini ia anggap terpisah sebenarnya sedang bergerak menuju satu titik yang sama. Keesokan paginya, kabut turun rendah di antara kebun teh. Dimas datang lebih awal ke rumah kaca, tetapi pikirannya masih tertahan pada pesan Senja Biru semalam. Kalimat tentang rak kayu, bunga melati, cahaya biru, kopi, dan hujan di atas kaca terus berputar di kepalanya. Ia mencoba menganggap semuanya kebetulan. Banyak orang menyukai hujan dan buku. Namun semakin keras ia menyangkal, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang mendekat kepadanya. Dimas menggiling biji Arabica Pangalengan. Aroma kopi memenuhi ruangan ketika terdengar langkah di jalur batu. Ayu muncul dengan tunik hijau pucat dan celana panjang longgar. Rambutnya dibiarkan jatuh sampai bahu. Tanpa riasan mencolok, ia terlihat lebih muda, tetapi juga lebih rapuh. "Pagi," katanya. "Pagi, Bu Ayu." Ayu mengerutkan hidung. "Kemarin saya sudah bilang, panggil Ayu saja." "Baik, Ayu." Ia melihat cangkir di meja. "Kopi? Arabica Pangalengan, mau mencoba?" "Boleh, sedikit gula aren." Dimas menuangkan kopi dan menyerahkannya. Jari mereka hampir bersentuhan. Ia buru-buru menarik tangan. Ayu menyesap perlahan. "Enak, syukurlah. Tempat ini juga indah sekali." Ayu memandang rak, lampu, dan telaga di balik kaca. "Benarkah Pak Hendra yang merancang semuanya?" Dimas terdiam. Ia tahu Hendra tidak akan suka jika dibantah. Beliau memberi arahan, saya menyesuaikannya dengan tempat. "Lampu biru ini juga arahan beliau." "Tidak terlalu rinci." "Bunga melati?" "Itu pilihan saya." "Meja menghadap telaga?" Dimas mengangguk. Ayu tersenyum kecil. "Berarti sebagian besar memang idemu." Dimas berpura-pura membersihkan bubuk kopi di meja. Ayu mengambil sebuah kumpulan cerpen dari rak. "Kamu suka membaca?" "Suka, terutama cerita pendek." "Kenapa?" "Kadang cerita yang singkat justru tinggal lebih lama di kepala." Ayu menoleh cepat. "Saya juga selalu berpikir begitu." Percakapan mereka mengalir tanpa dipaksa. Mereka membahas buku, film lama, kedai kopi kecil di Bandung, dan makanan yang cocok saat musim hujan. Ayu menyukai bandrek, tetapi tidak tahan jika jahenya terlalu kuat. Dimas lebih memilih bajigur dengan kolang-kaling. Ayu tertawa ketika Dimas bercerita bahwa ia pernah minum terlalu banyak bajigur saat perayaan 17-an hingga tidak bisa tidur semalaman. Tawa itu mengubah wajah Ayu. Untuk sesaat, kesedihan di matanya menghilang. "Sudah lama saya tidak berbicara seperti ini," katanya. "Seperti apa?" Tanpa memikirkan jawaban yang benar. Dimas hendak bertanya, tetapi langkah berat terdengar. Hendra masuk sambil menutup telepon. Ia melihat Ayu dan Dimas duduk berhadapan. "Kalian sudah akrab rupanya." Ayu berdiri. "Saya hanya mencoba kopi." Hendra mengambil cangkirnya dan mencicipi tanpa meminta izin. "Terlalu manis." "Saya yang meminta gula aren." "Kamu belum sarapan, Ibu Rini menunggu." Ayu mengangguk. Sebelum pergi, ia menoleh kepada Dimas. "Terima kasih kopinya." Setelah mereka menghilang, rumah kaca terasa berbeda. Dimas segera mencuci kedua cangkir itu. Hari-hari berikutnya, Ayu hampir selalu datang pada pagi hari. Kadang ia membaca, kadang membantu menyiram tanaman, atau memetik melati untuk diletakkan di mangkuk kecil berisi air. Dimas mulai menantikan kedatangannya. Ketika Ayu tidak muncul, ia akan mencari alasan berjalan dekat sayap timur.
Ia tahu kebiasaan itu berbahaya. Ayu adalah perempuan yang dibawa Hendra sebagai calon istri. Dimas tidak memiliki hak untuk berharap. Pada malam hari, ia masih berkirim pesan dengan senja biru. Tetapi pesan perempuan itu semakin jarang. "Aku berada di tempat baru," tulisnya. "Semua orang memperlakukanku baik, tetapi aku merasa seperti tamu yang tidak tahu kapan boleh pulang." Dimas membalas, "Bicaralah kepada seseorang yang bisa dipercaya." Jawaban datang lama kemudian. "Tidak semua pintu bisa dibuka hanya karena kita ingin keluar." Kalimat itu membuat Dimas teringat pada wajah Ayu. Keesokan paginya, Ayu tidak datang. Menjelang siang, Dimas melihat mobil hitam keluar dari garasi. Hendra duduk di belakang bersama Ayu, sementara Arif mengemudi. "Mereka kemana?" tanya Dimas kepada Ibu Rini. "Pertemuan bisnis di hotel kota." "Kenapa Ayu ikut?" Ibu Rini berhenti sejenak. Pak Hendra ingin memperkenalkannya kepada rekan-rekannya. Mereka pulang menjelang sore. Hendra turun dengan wajah merah dan langkah cepat. Ayu menyusul sambil menunduk. Ketika melewati Dimas, ia menarik lengan bajunya untuk menutupi bekas kemerahan di pergelangan tangan. Hendra masuk tanpa menyapa. Tidak lama kemudian, terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. "Kamu pikir saya membawa kamu ke sini untuk mempermalukan saya?" bentaknya. Jawaban Ayu tidak terdengar jelas. "Saya hanya meminta kamu bersikap ramah." Suara pecahan kaca menyusul. Dimas berdiri kaku dengan gunting tanaman di tangan. Ibu Rini keluar dari dapur. "Jangan ikut campur," katanya lirih. "Tapi saya dengar, jangan. Kalau kamu bertindak gegabah, yang menerima akibatnya belum tentu kamu." Menjelang maghrib, ketika azan dari musala kampung terdengar di bawah angin, Dimas masih berada di taman. Arif datang membawa 2 gelas kopi saset. "Apa yang terjadi di hotel?" tanya Dimas. Arif melihat sekeliling sebelum menjawab. Pak Hendra bertemu 2 pengusaha dari Jakarta. Salah satunya terus mendekati Bu Ayu. Pak Hendra menyuruh Bu Ayu menemani mereka ke ruang karaoke pribadi, tetapi dia menolak. Dimas merasakan panas di dadanya. Ayu itu calon istrinya. Arif tersenyum pahit. Pak Hendra menganggap semua orang di sekelilingnya alat negosiasi. Malam itu, Dimas duduk lama di kamarnya. Sekitar pukul 10, pesan dari senja biru masuk. "Pernahkah kamu merasa hidupmu berubah menjadi harga yang harus dibayar untuk kesalahan orang lain?" Dimas segera mengetik. "Apa yang terjadi?" Tidak ada jawaban. "Kalau kamu dalam masalah, ceritakan kepadaku." Pesan itu dibaca, tetapi senja biru tetap diam. Keesokan harinya, Ayu datang lebih siang dengan blus lengan panjang. Wajahnya pucat. "Kamu baik-baik saja?" tanya Dimas. "Baik. Kemarin, tidak ada apa-apa." Jawaban itu terlalu cepat. "Kalau ada yang bisa saya bantu..." Ayu menatapnya. "Kamu tidak perlu ikut campur." Nada suaranya tajam, tetapi matanya meminta pengertian. Dimas menunduk. "Maaf." Beberapa saat kemudian, Ayu berkata, "Saya bukan bermaksud kasar. Saya hanya tidak ingin orang lain terkena masalah karena saya." "Berarti memang ada masalah." Ayu menutup mata sesaat, lalu berjalan ke teras yang menghadap telaga. Dimas menunggu beberapa langkah di belakang. "Dulu ayah saya punya percetakan kecil di Cimahi," kata Ayu. "Kami mencetak undangan, buku sekolah, kalender, dan majalah komunitas." Ia bercerita bahwa 3 tahun lalu, ayahnya mendapat kontrak besar untuk mencetak kemasan produk ekspor. Demi membeli mesin dan bahan, keluarganya meminjam uang melalui orang yang diperkenalkan Hendra. Sebelum produksi dimulai, kontrak mendadak dibatalkan. Percetakan tetap menanggung cicilan mesin, bunga pinjaman, dan denda. Setelah itu muncul tuduhan bahwa ayah Ayu memalsukan dokumen jaminan. "Pak Hendra datang seperti penyelamat," lanjut Ayu.
Dia membayar sebagian utang dan membantu menghentikan laporan polisi. Keluarga kami menganggapnya sahabat. Lalu dia meminta imbalan. Ayu tertawa kecil tanpa kegembiraan. Awalnya tidak. Dia sering datang membawakan obat untuk ayah, membayar kuliah adik saya, dan membantu sewa tempat usaha. Setelah kami sepenuhnya bergantung, dia menyampaikan keinginannya. Dia ingin kamu tinggal bersamanya. Dia berjanji menikahi saya setelah urusan bisnis selesai. Kalau saya menolak, utang harus dibayar seketika dan laporan terhadap ayah dibuka lagi. Apakah ayahmu tahu? Tidak semuanya. Ayah mengira saya menerima lamarannya dengan sukarela. Jantungnya lemah. Saya tidak sanggup mengatakan bahwa saya dijadikan jaminan. Angin dari telaga menggoyangkan tirai. Ayu memeluk tubuhnya. Orang-orang mungkin menganggap saya mengejar kekayaan. Dari luar, semuanya terlihat mudah. Saya tidak menganggapmu begitu. Ayu menoleh. Matanya mulai basah. Kamu bahkan belum mengenal saya. Tidak perlu mengenal seluruh hidup seseorang untuk tahu bahwa dia diperlakukan tidak adil. Ayu menatapnya lama. Kamu bicara seperti seseorang yang saya kenal. Siapa? Seorang teman lama. Dia selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Dimas merasakan rasa cemburu yang tidak pantas. Laki-laki? Ayu tidak menjawab. Suara mobil terdengar dari depan villa. Beberapa menit kemudian, Hendra muncul di jalur menuju rumah kaca. Ayu, bersiap. Kita makan siang dengan Pak Surya. Wajah Ayu menegang. Saya masih sakit kepala. Kamu bisa minum obat di mobil. Saya tidak ingin ikut. Hendra berhenti. Apa? Ayu berdiri tegak. Saya tidak nyaman menemani pertemuan seperti kemarin. Hendra mendekat dan mencengkeram lengannya. Pak Hendra, kata Dimas tanpa sadar. Hendra menoleh dingin. Ada masalah? Dimas melihat Ayu menahan sakit. Lantai dekat pintu baru disemprot. Saya takut Bu Ayu terpeleset. Hendra melepaskan tangannya. Urus pekerjaanmu. Ia menyuruh Ayu masuk ke rumah, lalu mendekati Dimas. Saya membayar kamu untuk mengurus taman, bukan urusan pribadi saya. Saya hanya mengingatkan soal lantai. Bagus, pastikan kamu tahu batas. Malam berikutnya, villa terasa menyesakan. Ayu tidak terlihat keluar dari kamar. Ibu Rini mengantarkan makanan 2 kali, tetapi nampan kembali hampir utuh. Pagi harinya, Hendra mengumumkan bahwa ia harus pergi ke Surabaya selama 3 minggu untuk mengurus proyek pergudangan. Arif ikut mengantar sampai bandara, lalu pulang ke Garut karena ibunya akan menjalani operasi. Hendra memanggil Dimas ke ruang kerja. Selama saya pergi, kamu tinggal di kamar pegawai dalam rumah utama. Arif tidak ada, jadi kamu juga menjadi sopir. Ayu mungkin perlu ke dokter, toko buku, atau menemui keluarganya. Semua perjalanan harus kamu laporkan. Dimas mengangguk. Jangan biarkan dia pergi sendirian, dan jangan membawa siapapun ke villa. Baik. Hendra menatapnya lama. Saya percaya kamu, karena selama ini kamu tidak banyak bicara. Jangan membuat saya menyesal. Setelah mobil Hendra meninggalkan gerbang, para pekerja terlihat lebih lega. Sari menyalakan radio kecil di dapur sambil memasak soto Bandung. Ibu Rini tidak menegur, hanya memintanya mengecilkan suara. Namun Ayu belum keluar dari kamar. Menjelang sore, Dimas membawa beberapa buku baru ke rumah kaca. Matahari turun di balik kebun teh, mengubah langit menjadi jingga pucat. Ketika ia hampir kembali ke rumah utama, pintu terbuka. Ayu berdiri di sana. Ada bekas samar di dekat pelipisnya, tertutup rambut. Ia berjalan masuk, duduk di kursi dekat jendela, dan memandang telaga. Dimas membuatkan teh hangat dengan madu, lalu meletakkannya di meja. Pak Hendra sudah pergi? Tanya Ayu. Sudah. Berapa lama? 3 minggu. Ayu mengembuskan napas panjang. Bahunya turun, seolah beban besar baru diangkat. Untuk 3 minggu, katanya.
Saya mungkin bisa bernapas. Dimas duduk di kursi seberang. Kalau kamu ingin menemui keluargamu, saya bisa mengantar. Pak Hendra pasti menyuruh orang mengikuti kita. Lagi pula, kalau ayah melihat keadaan saya, dia akan bertanya. Dimas tidak tahu harus berkata apa. Ayu menatap teh di tangannya. Dimas, boleh saya meminta sesuatu? Tentu. Selama dia pergi, jangan perlakukan saya seperti nyonya rumah. Lalu sebagai apa? Ayu mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya sejak datang ke villa, senyumnya terlihat tulus. Sebagai teman. Di luar, gerimis mulai jatuh di atas telaga. Bunyinya memenuhi atap kaca dengan irama yang akrab. Dimas memandang Ayu dan kembali teringat pada kalimat senja biru. Tidak semua pintu bisa dibuka hanya karena kita ingin keluar. Ia belum tahu seberapa kuat pintu yang mengurung Ayu. Namun sore itu, di antara aroma teh, melati, dan tanah basah, Dimas berjanji dalam hati bahwa selama 3 minggu ke depan, perempuan itu tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Hari-hari pertama tanpa Hendra terasa seperti perubahan musim yang datang diam-diam. Villa yang biasanya dipenuhi langkah hati-hati dan percakapan setengah berbisik menjadi lebih ringan. Sari mulai memutar lagu lama dari radio dapur saat menyiapkan nasi uduk untuk sarapan. Ujang sesekali duduk lebih lama di pos gerbang sambil menyeruput kopi hitam. Bahkan Ibu Rini yang hampir selalu memasang wajah tenang dan sulit ditebak, terlihat tidak terlalu tegang. Perubahan terbesar tampak pada Ayu. Pagi setelah kepergian Hendra, ia keluar dari kamar sebelum matahari benar-benar naik. Ia mengenakan blus putih sederhana, celana kain berwarna coklat, dan sandal datar. Tidak ada perhiasan mahal yang biasa dipilihkan Hendra untuknya. Rambutnya hanya diikat longgar dengan pita hitam. Dimas sedang memeriksa saluran air di samping rumah kaca ketika mendengar langkahnya. "Kamu benar-benar bangun sepagi ini?" tanya Ayu. Dimas menoleh. "Saya biasanya sudah bekerja sejak sebelum pukul 6. Saya kira orang yang suka membaca dan menulis pasti sulit bangun pagi. Itu hanya berlaku kalau malam sebelumnya sedang punya banyak ide." Ayu tersenyum. "Kalau tidak punya ide?" "Tidur cepat karena kesal." Ayu tertawa pelan. Bunyi tawanya menyatu dengan suara burung yang mulai ramai di pepohonan. Mereka berjalan bersama ke kebun kopi di sisi selatan villa. Dimas menunjukkan beberapa pohon yang sedang berbunga. Kelopak-kelopak putih kecil mengeluarkan aroma manis yang mengingatkan Ayu pada melati. "Saya baru tahu bunga kopi seharum ini," katanya. "Kebanyakan orang hanya mengenal bijinya setelah disangrai." "Seperti manusia juga ya. Orang sering hanya mengenal hasil akhirnya." Dimas memandang Ayu. Kalimat itu terdengar seperti sesuatu yang mungkin ditulis senja biru. Namun ia kembali mengingatkan dirinya agar tidak mencari hubungan di setiap kata. Ayu membantu memetik daun kering di sekitar pohon. Tangannya tidak terbiasa bekerja di kebun, tetapi ia menolak ketika Dimas memintanya beristirahat. "Kalau saya terus duduk membaca, saya bisa lupa bagaimana rasanya menjadi orang biasa," katanya. "Kamu tetap orang biasa." Ayu menatap barisan pohon. "Di rumah ini, saya lebih sering berasa seperti benda pajangan." Mereka tidak membicarakan Hendra lebih jauh. Dimas memahami bahwa kebebasan kecil yang sedang dirasakan Ayu masih rapuh. Ia tidak ingin setiap percakapan mereka selalu kembali kepada ketakutan. Malamnya, ketika kembali ke kamar pegawai, Dimas menerima pesan dari Senja Biru. "Hari ini aku makan bersama orang-orang yang tidak banyak bertanya tentang masa laluku. Rasanya aneh, tetapi hangat." Dimas memandang layar. "Apa kamu mulai merasa lebih baik?" balasnya. "Sedikit. Ada seseorang di sini yang membuatku ingat bahwa aku masih bisa tertawa." Jantung Dimas berdegup lebih cepat. Ia bertanya-tanya siapa orang itu. Perasaan cemburu muncul, tetapi segera ia anggap tidak masuk akal. Senja Biru bebas dekat dengan siapa saja. Mereka tidak pernah berjanji menjadi pasangan di dunia nyata.
Namun malam itu, ia sulit tidur. Beberapa hari kemudian, Ayu meminta diantar ke Bandung untuk membeli buku dan obat. Setelah mendapat izin Hendra, mereka memilih naik motor agar tidak terlalu mencolok. Perjalanan singkat itu terasa seperti kebebasan yang sudah lama dirampas dari Ayu. Di toko buku kawasan Dago, keduanya berkali-kali memilih judul yang sama. Di kedai kopi kecil, mereka berbicara tentang keluarga, impian, dan kehidupan yang pernah mereka rencanakan. Ayu mengaku sebelum masalah percetakan keluarganya memburuk, ia pernah dekat dengan seseorang dan berharap membangun rumah tangga sederhana. Hubungan itu berakhir ketika tekanan utang, ancaman terhadap ayahnya, dan campur tangan Hendra semakin kuat. Ayu tidak menceritakan semuanya, hanya mengatakan bahwa masa lalu tersebut meninggalkan penyesalan yang belum selesai. Dimas tidak mendesak. Ia hanya menyadari bahwa Hendra bukan sekadar mengambil kebebasan Ayu, melainkan juga memutusnya dari kehidupan yang pernah ia miliki. Ketika keluar dari apotik, Dimas melihat seorang laki-laki berkemeja abu-abu mengikuti mereka dengan motor. Ia mengenali wajahnya sebagai salah satu orang keamanan Hendra. Dimas mencatat nomor kendaraan, kemudian membawa Ayu melewati jalan ramai dekat masjid sebelum kembali ke villa. Sepanjang perjalanan pulang, Ayu memegang ujung jaketnya lebih erat. "Dia tidak pernah benar-benar membiarkan saya bebas," kata Ayu. "Kalau begitu, kita harus menemukan alasan hukum yang membuat dia tidak bisa lagi mengendalikanmu," jawab Dimas. Sesampainya di villa, Ayu langsung masuk ke rumah kaca. Ia berdiri menghadap telaga dengan kedua tangan bersedekap. "Dia bilang 3 minggu ini saya boleh beristirahat," katanya. "Ternyata saya tetap dijaga." Dimas berdiri di sampingnya. "Kita harus mencari cara agar dia tidak bisa terus mengendalikanmu." "Cara apa?" "Semua surat utang ada padanya. Dia punya pengacara, polisi yang dikenalnya, dan orang di mana-mana. Kalau perjanjian itu dibuat melalui penipuan, pasti ada jejak." Ayu menoleh. "Kamu percaya ayah saya ditipu? Semakin saya dengar ceritamu, semakin saya yakin." Malam itu mereka mencatat semua yang masih diingat Ayu. Nama perusahaan, tanggal kontrak, jumlah pinjaman, dan orang-orang yang pernah menemui ayahnya. Ayu teringat pernah melihat nama percetakan keluarganya di ruang kerja Hendra. Karena ruangan itu selalu dikunci, selama beberapa hari Dimas mengamati kebiasaan para pegawai dan waktu Ibu Rini membersihkannya. Pada Kamis sore, listrik villa sempat padam. Ayu mengambil kunci cadangan dari tas Ibu Rini, sementara Dimas berjaga di lorong. Di dalam lemari arsip, mereka menemukan map berisi kontrak, bukti transfer, dan surat elektronik. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa perusahaan pemesan dikendalikan oleh rekan Hendra dan pembatalan kontrak sudah direncanakan sebelum ayah Ayu membeli mesin baru. Sebuah catatan bahkan memerintahkan agar tekanan utang ditingkatkan sampai keluarga Ayu menerima penyelesaian pribadi. Dimas memotret semua halaman. Saat mereka keluar, Ibu Rini sudah berdiri di lorong. Pandangannya jatuh pada kunci di tangan Ayu. "Kalau sudah selesai, kembalikan ke tas saya," katanya. Ucapan itu membuat mereka sadar bahwa Ibu Rini sengaja memberi kesempatan, meskipun belum menjelaskan alasannya. Malam itu, Dimas menyimpan salinan foto ke beberapa tempat. Ia mengirimkannya ke alamat surat elektronik baru dan memindahkan sebagian ke penyimpanan daring. Ayu duduk di sampingnya, masih sulit menerima kenyataan. "Kalau bukti ini cukup, kita bisa melapor," kata Dimas. "Tidak sekarang. Kalau laporan gagal, dia akan menghancurkan keluarga saya. Lalu kita harus menemukan lebih banyak." Ayu mengangguk, tetapi tampak ketakutan. Saat kembali ke kamarnya, Dimas menerima pesan dari Senja Biru. "Aku menemukan sesuatu yang membuktikan bahwa seluruh hidup keluargaku telah diarahkan menuju satu perangkap." Dimas menahan napas. "Apa kamu dalam bahaya?" tulisnya. Jawabannya datang beberapa menit kemudian. "Lebih besar daripada yang kukira." Dimas memandang rumah utama dari jendela. Lampu kamar Ayu masih menyala.
Ia mengetik, "Aku akan membantumu kalau kamu mau mengatakan di mana kamu berada." Lama tidak ada jawaban. Kemudian Senja Biru menulis, "Ada hal yang membuatku takut. Aku mulai merasa dekat dengan seseorang di dunia nyata. Tetapi setiap kali memikirkannya, aku merasa sedang mengkhianatimu." Dimas membaca pesan itu dengan dada sesak. Ia ingin marah, tetapi sadar bahwa ia sendiri merasakan hal yang sama terhadap Ayu. "Aku juga sedang mengalami hal serupa," balasnya jujur. Tidak ada pesan lagi malam itu. Hari-hari terakhir sebelum kepulangan, Hendra berjalan terlalu cepat. Ayu dan Dimas semakin sering bersama, tetapi keduanya juga mulai menjaga jarak. Setiap percakapan terasa menyimpan kata-kata yang tidak berani diucapkan. Pada sore yang mendung, mereka duduk di teras rumah kaca. Ayu membawa buku catatan biru, sedangkan Dimas menatap hujan yang mulai turun di atas telaga. "Setelah Pak Hendra kembali, semuanya akan seperti dulu," kata Ayu. "Tidak harus begitu. Kita belum punya cukup bukti, dan kamu tidak bisa terus berada di dekat saya." "Kenapa?" Ayu tidak langsung menjawab. "Karena saya tidak ingin kamu terluka." Dimas menatapnya. "Saya sudah terlibat sejak hari pertama. Saya melihat bagaimana dia memperlakukanmu. Itulah yang saya takutkan." Telepon Ayu bergetar. Pesan dari Hendra memberitahu bahwa ia akan pulang 2 hari lagi. Wajah Ayu menegang. Malamnya, Senja Biru mengirim surat panjang kepada Dimas. "Penjaga hujan, mungkin sebentar lagi aku harus berhenti menulis kepadamu. Bukan karena perasaanku berubah, tetapi karena hidupku semakin sempit. Aku tidak ingin membawa seseorang yang baik ke dalam masalah yang tidak ia ciptakan. Selama 4 tahun ini, kamu menjadi rumah yang tidak pernah kumiliki. Tetapi rumah pun kadang harus ditinggalkan agar tidak ikut terbakar." Dimas membaca surat itu berkali-kali. Rasa kehilangan yang muncul begitu kuat, tetapi bersamaan dengan itu, wajah Ayu terus hadir dalam pikirannya. Ia akhirnya memahami bahwa ia tidak sanggup terus berdiri di antara dua perempuan yang sama-sama tidak bisa ia miliki. Senja Biru berada terlalu jauh dan memilih pergi. Ayu berada di dekatnya, tetapi terikat pada lelaki berkuasa yang tidak akan melepaskannya. Keesokan paginya Dimas masuk ke ruang tengah dan memberitahu Ibu Rini bahwa ia berniat mengundurkan diri setelah Hendra pulang. Ibu Rini tidak tampak terkejut karena Ayu. Dimas terdiam. "Pergi kadang terlihat seperti jalan paling mudah," lanjut Ibu Rini. "Tapi sebelum memilih, pastikan kamu tidak meninggalkan seseorang di dalam rumah yang sedang terbakar." Dimas memandang perempuan tua itu. Ia merasa Ibu Rini mengetahui lebih banyak daripada yang pernah dikatakannya. Sore harinya, Ayu menemukan Dimas di rumah kaca sedang memasukkan beberapa buku pribadinya ke dalam kardus. "Kamu mau kemana?" tanyanya. "Saya akan berhenti bekerja." Ayu berdiri kaku. "Kapan?" "Setelah Pak Hendra pulang dan menemukan pengganti." "Karena saya?" "Bukan." "Kamu berbohong." Dimas menutup kardus. "Saya hanya merasa sudah waktunya mencari hidup lain." Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu bilang akan membantu." "Saya sudah menyimpan semua bukti. Saya tidak akan meninggalkan urusan itu. Tapi tinggal di sini terlalu berat." Dimas tidak mampu menjawab. Ayu berbalik menuju pintu, lalu berhenti tanpa menoleh. "Kalau kamu pergi, tempat ini akan kembali menjadi penjara." Setelah Ayu meninggalkan rumah kaca, Dimas berdiri sendirian di antara rak buku dan cahaya biru yang perlahan menyala. Untuk pertama kalinya, ruangan yang ia bangun dengan begitu banyak harapan terasa sangat dingin. Malam itu, ia tidak membuka forum sastra. Ia juga tidak membalas pesan terakhir Senja Biru. Namun, menjelang tengah malam, teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ayu. Hanya 3 kata. "Jangan tinggalkan saya." Dimas menatap layar sampai huruf-huruf itu menjadi kabur. Di luar, angin bergerak melewati rumpun bambu dan membawa aroma hujan dari kejauhan. Ia tahu Hendra akan pulang 2 hari lagi. Ia juga tahu keputusannya untuk pergi
tidak lagi sesederhana yang ia bayangkan. Hendra kembali sehari lebih cepat dari jadwal. Mobil hitam memasuki halaman villa menjelang maghrib, ketika langit di atas kebun teh berwarna kelabu dan angin membawa hawa dingin dari lereng. Dimas sedang memeriksa pipa air di samping rumah kaca saat suara mesin terdengar dari arah gerbang. Hendra turun dengan wajah keras. Ia memberi isyarat kepada Ujang untuk menurunkan koper lalu menuju rumah utama. Ayu berdiri di beranda lantai atas. Ketika mata mereka bertemu, tubuhnya langsung menegang. Dimas memahami bahwa 3 minggu kebebasan telah berakhir. Hendra makan bersama Ayu di ruang makan utama. Dari dapur, terdengar suaranya menanyakan perjalanan Ayu dan mengapa beberapa laporan lokasi terlambat dikirim. Jadi kamu pergi ke toko buku hampir 2 jam? Saya memilih beberapa buku dan naik motor. Ayu terdiam. Kenapa mobil tidak dipakai? Jalanan padat. Bukan itu pertanyaan saya. Dimas menunduk. Hendra jelas menerima laporan dari orang yang mengikuti mereka. Tidak lama kemudian Ayu keluar dengan wajah pucat. Hendra muncul beberapa detik setelahnya. Dimas, ke ruang kerja. Di dalam ruangan, Hendra berdiri membelakangi meja. Saya dengar kamu membawa Ayu berkeliling naik motor. Bu Ayu yang meminta. Dan kamu selalu menuruti semua permintaannya. Saya pikir tidak ada masalah. Hendra mendekat. Masalahnya, kamu mulai lupa siapa dirimu di rumah ini. Saya membayar kamu untuk bekerja, bukan menjadi teman dekatnya. Kami hanya berbicara. Tidak perlu terlalu banyak. Ia mengeluarkan telepon Ayu dari laci. Mulai hari ini, dia tidak memakai ini. Kalau perlu pergi, kamu lapor kepada saya. Dimas menahan kemarahan. Pak, Bu Ayu bukan tahanan. Hendra menatapnya lama. Apa kamu sedang mengajari saya mengurus calon istri saya? Dimas mengatupkan rahang. Tidak. Bagus, kembali bekerja. Sejak hari itu, Ayu hampir tidak pernah keluar dari kamar. Makanan diantar oleh Ibu Rini. Pintu dikunci dari luar saat Hendra pergi. Tirai kamar ditutup rapat, seolah cahaya pun tidak boleh masuk tanpa izin. Aku kembali ke ruangan yang tidak memiliki jendela, walaupun dindingnya terbuat dari kaca. Dimas menjawab, "Apa kamu aman?" Dimas hendak naik, tetapi Ibu Rini menghadangnya. Ia memperingatkan bahwa tindakan gegabah hanya akan membuat Ayu menerima akibat yang lebih buruk. Kalimat itu mengingatkan Dimas pada foto dokumen yang sudah ia simpan. Ia mulai memeriksa nama perusahaan, tanggal transfer, dan tanda tangan yang muncul berulang kali. Ia menghubungi teman lama yang kini bekerja sebagai wartawan ekonomi di Jakarta. Tanpa menyebut nama Ayu, Dimas bertanya apakah bukti manipulasi kontrak dan pinjaman bisa menjadi dasar penyelidikan. 3 hari kemudian, Hendra menghadiri peresmian pabrik di Purwakarta. Ia pergi sejak pagi dan diperkirakan pulang malam. Begitu mobil keluar dari gerbang, Dimas masuk ke rumah utama. Ibu Rini sedang menyapu lorong. Saya ingin melihat Ayu. Pintunya dikunci. Buka, Bu. Ibu Rini menatapnya, lalu mengeluarkan kunci dari saku celemek. 10 menit. Kalau ada telepon dari Pak Hendra, kamu langsung keluar. Kamar Ayu gelap dan pengap. Ia duduk di sisi tempat tidur dengan selimut menutupi bahu. Wajahnya pucat. Lingkaran gelap terlihat di bawah mata dan bibirnya kering. Ayu? Ayu mengangkat kepala. Matanya langsung basah. Kamu tidak boleh di sini. Saya hanya ingin melihat keadaanmu. Saya baik-baik saja. Kamu tidak terlihat baik. Dimas berhenti beberapa langkah di depannya. Apakah dia menyakitimu? Ayu tidak menjawab. Tangannya mencengkeram ujung selimut. Bekas kebiruan terlihat di pergelangan tangannya. Kita akan menemukan jalan keluar, kata Dimas. Ayu tersenyum lemah. Kamu masih percaya itu? Saya sudah menghubungi seseorang. Dokumen yang kita temukan bisa diperiksa. Wajah Ayu berubah. Kalau dia tahu, keluargaku bisa celaka.
Saya tidak memberikan nama keluargamu. Dimas, kamu tidak mengenalnya. Dia tidak perlu bukti untuk menghancurkan seseorang. Dimas duduk di kursi dekat jendela. Lalu apa yang kamu mau saya lakukan? Berdiri di taman dan pura-pura tidak mendengar? Ayu menunduk. Saya ingin kamu selamat. Saya juga ingin kamu selamat. Ayu mengangkat wajah. Kenapa kamu begitu peduli? Dimas kehilangan kata-kata. Jawaban bahwa mereka hanya teman terasa terlalu kecil. Saya tidak tahu, katanya jujur. Sejak pertama bertemu, saya merasa pernah mengenalmu. Ayu menatapnya seolah kalimat itu menyentuh rahasia yang ia sembunyikan. Kadang saya juga merasa begitu. Langkah Ibu Rini terdengar di lorong. Telepon dari Pak Hendra, katanya dari balik pintu. Dimas segera berdiri. Ayu meraih tangannya sebelum ia pergi. Jangan lakukan hal nekat. Sentuhan itu singkat, tetapi membuat Dimas sulit bernapas. Ia membuka kembali naskah yang selama bertahun-tahun mereka tulis bersama. Cerita itu tentang dua orang di pulau berbeda yang mengirim surat melalui botol. Setiap kali salah satu ingin menyeberang, badai datang dan menghapus jalan menuju pantai. Dimas membaca kalimat terakhir Senja Biru. Barangkali kita tidak pernah benar-benar dipisahkan oleh laut. Barangkali yang memisahkan kita hanyalah ketakutan menyebut nama masing-masing. Ia menambahkan, kalau begitu, aku akan menyebut namaku lebih dulu, meskipun badai mendengarnya. Dimas meninggalkan laptop terbuka ketika Ibu Rini memanggilnya membantu memeriksa pompa air. Tidak lama kemudian, Ayu keluar dari kamar. Ibu Rini sengaja tidak mengunci pintu karena Hendra belum pulang. Ayu berjalan menuju rumah kaca untuk mencari udara. Tempat itu kosong. Hanya suara kipas laptop dan hujan ringan di atap. Ayu mendekati meja. Ia tidak berniat membaca urusan pribadi Dimas, tetapi satu kalimat di layar membuatnya berhenti. Kalimat itu berasal dari cerita yang hanya diketahui dua orang. Tangannya mulai gemetar. Ia melihat nama akun di sudut layar. Penjaga hujan. Ayu menutup mulut agar tidak bersuara. Wajah Dimas, caranya berbicara, pilihan buku, kopi tanpa gula, serta kalimat-kalimat yang terasa akrab menyatu menjadi satu jawaban. Dimas adalah penjaga hujan, lelaki yang menemaninya selama 4 tahun. Lelaki yang mendengar ketakutannya tanpa pernah melihat wajahnya. Ayu menutup laptop dan kembali ke kamar sebelum Dimas datang. Di kamar, Ayu menangis tanpa suara. Penjaga hujan kini memiliki wajah Dimas dan berada dalam jangkauan Hendra. Kebahagiaan menemukan dirinya bercampur dengan ketakutan bahwa kedekatan mereka akan menghancurkan hidup lelaki itu. Sejak malam itu, sikapnya berubah. Ketika Dimas berusaha berbicara, Ayu menjawab singkat. Ia menghindari rumah kaca dan tidak lagi membalas pesan sebagai Senja Biru. Dimas mengira Ayu menyesali kedekatan mereka. Setelah kembali dari Purwakarta, Hendra hampir tidak meninggalkan villa selama 2 minggu. Ayu semakin sering kehilangan selera makan. Tubuhnya lemah, kepalanya pusing, dan mual datang tanpa sebab yang jelas. Ia menganggap semuanya akibat stres. Pada suatu pagi, Hendra pergi ke Bandung untuk menemui pengacara. Ibu Rini membuka kamar dan mendapati Ayu duduk di lantai. Neng Ayu? Ayu mencoba berdiri, tetapi pandangannya gelap. Tubuhnya jatuh sebelum sempat menjawab. Ibu Rini memanggil Dimas. Dimas berlari naik dan menemukan Ayu tidak sadarkan diri. Ia mengangkatnya ke mobil. Ibu Rini ikut duduk di belakang sambil menyangga kepalanya. Di rumah sakit, Ayu mendapat infus. Dokter mengatakan tubuhnya mengalami kelelahan berat, kurang makan, dan stres berkepanjangan. Mereka perlu melakukan pemeriksaan tambahan. Hendra menelpon 3 kali. Ibu Rini menjawab bahwa Ayu hanya pingsan karena lambungnya kambuh. Ia tidak menyebut rumah sakit mana. Dimas duduk di sisi tempat tidur sampai malam.
Saat Ayu membuka mata, orang pertama yang dilihatnya adalah Dimas yang tertidur dengan kepala bersandar pada kursi. Dimas terbangun ketika Ayu bergerak. "Kamu sudah sadar?" Ayu mengangguk. "Saya panggil perawat." "Jangan dulu." Dimas berhenti. "Kamu kenapa masih di sini?" tanya Ayu. "Karena saya tidak akan meninggalkanmu sendirian." Ayu memalingkan wajah agar Dimas tidak melihat matanya yang basah. Dokter masuk membawa hasil pemeriksaan awal. Kondisi Ayu akan membaik setelah istirahat, tetapi ada satu hal yang perlu dipastikan. Dari hasil awal, katanya hati-hati, ada kemungkinan ibu sedang hamil. Dari pemeriksaan awal, usianya mungkin sekitar 9 minggu, tetapi kita perlu memastikan lagi. Dimas dan Ayu sama-sama membeku. Setelah dokter pergi, Ayu menutup wajah. Ia menghitung hari dalam hati dan merasa darahnya menjadi dingin. "Kalau Pak Hendra tahu," bisiknya, "kita tidak akan memberitahu dia sekarang." "Dia pasti tahu." Dimas hendak bertanya siapa ayah anak itu, tetapi menahan diri. Hubungan mereka tidak pernah melewati batas persahabatan. Pikiran bahwa anak itu mungkin milik Hendra menimbulkan rasa sakit yang tidak pantas. Ayu melihat perubahan wajahnya. "Dimas, percayalah, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan." "Saya percaya." Namun suaranya terdengar rapuh. Malam semakin larut. Dimas membuka laptop dan masuk ke forum sastra untuk mengalihkan pikiran. Ia menulis kepada Senja Biru. "Aku sedang duduk di samping seseorang yang ingin kuselamatkan, tetapi mungkin aku tidak pernah benar-benar mengenalnya." Ayu membaca dari tempat tidur. Ia tidak bisa lagi menahan air mata. Dengan telepon cadangan dari Ibu Rini, ia membuka akun Senja Biru, lalu memotret Dimas dari belakang. Foto itu memperlihatkan kemeja kusutnya, cahaya kamar rumah sakit, dan hujan di balik jendela. Ia mengirim foto tersebut. Telepon Dimas bergetar. Ia membuka pesan, melihat gambar dirinya sendiri, lalu perlahan menoleh. Ayu berdiri sambil memegang telepon. Layar di tangannya masih menampilkan akun Senja Biru. Wajah Dimas kehilangan warna. "Kamu..." Suaranya hampir tidak terdengar. Ayu menggigit bibir. "Senja Biru?" Ayu mengangguk. Dimas berdiri dengan tubuh kaku. 4 tahun surat, cerita, penantian, dan kerinduan tiba-tiba memiliki wajah yang selama beberapa minggu terakhir memenuhi pikirannya. "Ayu?" "Maaf, saya tahu lebih dulu. Saya melihat laptopmu di rumah kaca." "Kenapa kamu diam?" "Karena saya takut. Kalau kamu tahu, kamu akan mencoba menyelamatkan saya. Pak Hendra akan menghancurkan hidupmu." Dimas tertawa kecil dengan mata basah. "Kamu pikir saya bisa pergi setelah tahu semua ini?" "Itulah sebabnya saya ingin kamu pergi sebelum tahu." Dimas mendekat, tetapi tetap menjaga jarak. "Selama ini saya merasa bersalah karena mengira saya mencintai 2 perempuan." Ayu menatapnya. "Ternyata saya hanya mencari orang yang sama di 2 tempat berbeda." Air mata Ayu jatuh. Dimas meraih tangannya dengan hati-hati. Setelah lama diam, Ayu berkata, "Kita tidak bisa bertindak hanya dengan perasaan." Dimas mengangguk. "Kita kumpulkan bukti, lalu kita keluarkan keluargamu dari jangkauannya. Dan kalau hasil pemeriksaan itu benar, kita akan melindungi anak itu." Ayu menatapnya penuh ketakutan. "Kamu bahkan belum tahu siapa ayahnya." Dimas terdiam. Ayu menarik napas panjang. "Beberapa minggu sebelum saya datang ke villa, Pak Hendra memaksa saya menjalani pemeriksaan kesehatan. Dokternya mengatakan dia tidak mungkin memiliki anak. Dia tidak tahu saya mendengar percakapan mereka." Dimas menatapnya, lalu perlahan memahami. "Kalau kandungan ini benar," lanjut Ayu, "waktunya mungkin berhubungan dengan kehidupan saya sebelum datang ke villa. Dokter masih harus memastikan." Ia tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi bagi Dimas, satu hal sudah jelas. Hendra akan menganggap kehamilan itu sebagai penghinaan dan pengkhianatan, apapun kenyataannya.
Dimas menggenggam tangan Ayu lebih erat. Kita tidak punya banyak waktu. Di luar, hujan turun semakin deras. Untuk pertama kalinya, penjaga hujan dan senja biru tidak lagi bersembunyi di balik nama samaran. Mereka duduk di ruangan yang sama, menghadapi ketakutan yang sama, dan memahami bahwa badai sesungguhnya baru akan dimulai. Ayu diizinkan pulang 2 hari kemudian setelah kondisinya membaik. Hasil pemeriksaan lanjutan belum memberi kepastian penuh mengenai usia kandungannya. Tetapi dokter menegaskan bahwa ia harus beristirahat, makan teratur, dan menghindari tekanan berat. Nasihat terakhir terdengar hampir seperti lelucon pahit bagi Ayu. Seluruh hidupnya di Villa Hendra adalah tekanan. Dalam perjalanan pulang, Dimas duduk di belakang kemudi, sementara Ibu Rini menemani Ayu. Tidak banyak yang mereka bicarakan. Jalan menanjak menuju villa dipenuhi kabut dan kendaraan pengangkut sayuran. Sesekali Dimas melihat Ayu melalui kaca spion. Perempuan itu memegang tas di pangkuannya dengan kedua tangan, seolah di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat mudah pecah. Mereka sepakat untuk merahasiakan kehamilan sampai memiliki rencana yang jelas. Ibu Rini mengatakan kepada Hendra bahwa Ayu pingsan karena radang lambung dan kelelahan. Hendra tidak tampak terlalu peduli. Ia hanya marah karena Ayu dibawa ke rumah sakit tanpa izinnya. Kalian semua mulai merasa bisa mengambil keputusan sendiri, katanya kepada Ibu Rini. Kalau terlambat dibawa, keadaannya bisa lebih parah, jawab perempuan tua itu. Hendra menatapnya tajam, tetapi tidak melanjutkan. Ia masih mempercayai Ibu Rini karena selama bertahun-tahun, perempuan itu hampir tidak pernah menentang perintahnya. Dimas kembali ke pekerjaan seperti biasa, tetapi kini setiap gerakannya diawasi. Laki-laki berkemeja abu-abu yang pernah mengikuti mereka di Bandung mulai sering terlihat di sekitar villa. Kadang ia duduk di pos bersama Ujang, kadang berdiri dekat garasi sambil berbicara di telepon. Namanya Darto. Secara resmi ia mengawasi keamanan salah satu perusahaan Hendra. Ia bukan orang yang setia karena keyakinan, melainkan karena gaji dan perlindungan yang diterimanya. Dimas beberapa kali melihatnya gelisah ketika Hendra memberi perintah terlalu jauh. Darto bersedia mengawasi dan menakut-nakuti orang, tetapi tampaknya tidak ingin terlibat dalam penculikan atau kematian. Ayu tidak lagi bisa datang ke rumah kaca pada pagi hari. Mereka berkomunikasi melalui buku-buku yang dibawa Ibu Rini. Di halaman tertentu, Ayu menyelipkan catatan pendek. Dimas membalas dengan cara yang sama. Kita perlu menemukan bukti selain dokumen percetakan, tulis Ayu. Dimas membalas, temanku di Jakarta mengatakan bukti itu cukup untuk membuka penyelidikan, tapi belum cukup untuk melindungi keluargamu dengan cepat. Kita tidak punya waktu lama. Dimas tahu itu benar. Perut Ayu belum menunjukkan perubahan, tetapi gejala mual semakin sering. Hendra bukan orang yang mudah dibohongi. Pada suatu malam, Dimas mendesak Ibu Rini menjelaskan mengapa ia membantu mereka. Perempuan itu akhirnya mengaku bahwa putranya Rahmat meninggal dalam kebakaran gudang milik Hendra di Tanjung Priok. Pintu darurat dikunci untuk mencegah pencurian barang, tetapi perusahaan menyalahkan para pekerja dan membayar keluarga korban agar diam. Sejak itu, Ibu Rini bekerja di villa sambil mengumpulkan salinan kontrak, rekening, laporan kecelakaan, dan catatan pembayaran. Ia belum menyerahkannya karena bukti-bukti itu terpencar, saksi ketakutan, dan beberapa laporan sebelumnya menghilang di tangan aparat yang dekat dengan Hendra. Kini, untuk pertama kalinya, ia memiliki rangkaian dokumen yang cukup lengkap, saksi dari dalam rumah, serta wartawan yang dapat mengirimkannya ke banyak lembaga sekaligus. Dimas menghubungi teman lamanya di Jakarta. Mereka membagi berkas ke beberapa penyimpanan dan menyiapkan pengiriman otomatis kepada wartawan, lembaga bantuan hukum, serta penyidik. Ayu membantu dengan menuliskan semua percakapan bisnis yang pernah didengarnya. Dari sana mereka mengetahui PT Bumi Arunika hanyalah perusahaan pinjaman nama yang digunakan Hendra untuk menciptakan utang dan mengambil aset korban. Pada akhir pekan, Hendra mengadakan makan malam dengan Surya Darmawan dan beberapa rekan bisnis. Ayu dipaksa mengenakan kebaya biru dan menemani para tamu. Ketika ia menolak masuk ke ruang hiburan, Hendra mempermalukannya di depan semua orang.
Beberapa saat kemudian, Ayu berlari ke kamar mandi karena mual. Surya menertawakannya, tetapi wajah Hendra justru dipenuhi kecurigaan. Keesokan paginya, dokter pribadi dipanggil. Dari jendela ruang kerja, Dimas mendengar hasil pemeriksaan. Ayu hamil sekitar 9-10 minggu. Angka itu membuat Hendra murka karena ia mengetahui dirinya tidak mungkin menjadi ayah dari kandungan tersebut. Dimas mencoba masuk ke rumah, tetapi Darto dan 2 orang keamanan menghadangnya. Darto tampak ragu, sedangkan orang-orang lain langsung menahan Dimas. Dari lantai atas terdengar bentakan Hendra. Ketika Ayu dibawa turun, tatapannya kepada Dimas cukup untuk membenarkan semua kecurigaan. "Lepaskan dia," kata Dimas. Hendra memerintahkan Dimas dibawa ke gudang. Darto sempat berkata bahwa urusan tersebut sebaiknya diselesaikan tanpa kekerasan. Tetapi Hendra mengancam akan menyeretnya sebagai kaki tangan jika membantah. Dimas kemudian dipukul hingga kehilangan kesadaran. Ketika sadar, Dimas berada di gudang alat pertanian. Tangannya diikat ke kursi dan kepalanya berdenyut. Tidak ada jendela, hanya celah kecil di dinding kayu. Hendra berdiri di depannya. "Anak itu milikmu?" tanyanya. Dimas menatapnya tanpa menjawab. Hendra menendang kaki kursi. "Saya bertanya, bukan urusan Anda." Hendra tersenyum tipis. "Semua yang ada di rumah ini adalah urusan saya. Ayu bukan milik Anda." Wajah Hendra berubah. Ia memukul Dimas beberapa kali, tetapi Dimas menolak mengeluarkan suara. Ia tahu Hendra ingin melihat ketakutan. "Besok saya akan membawa Ayu ke tempat lain," kata Hendra setelah puas. "Orang-orang akan diberitahu bahwa dia mencuri uang perusahaan dan melarikan diri denganmu." Dimas mengangkat kepala. "Sedangkan kamu akan ditemukan di tempat yang tepat dengan bukti yang tepat. Polisi akan percaya kamu menculiknya." "Tidak akan ada yang percaya." "Orang percaya pada dokumen, rekaman, dan saksi. Semua itu bisa dibeli." Hendra berjalan menuju pintu, lalu berhenti. Anak itu tidak akan menjadi masalah lama. Darah Dimas terasa membeku. Ia berusaha melepaskan ikatan sampai tali melukai pergelangan tangannya, tetapi pintu sudah dikunci. Sementara itu, Ayu dikurung di kamar. Telepon dan barang-barangnya diambil. 2 orang berjaga di lorong. Hendra masuk menjelang malam. Ia duduk di kursi dekat tempat tidur dengan tenang, seolah kemarahan beberapa jam lalu tidak pernah terjadi. "Besok kamu akan ikut saya ke pabrik teh lama," katanya. Ayu tidak menjawab. "Kamu akan menandatangani pengakuan bahwa kamu mengambil uang perusahaan dan berencana kabur bersama Dimas." "Saya tidak akan menandatangani apapun." Hendra mengeluarkan beberapa foto. Foto ayah Ayu keluar dari rumah, ibunya di pasar, dan adiknya di depan kampus. Ayu menahan napas. "Saya bisa menjangkau mereka kapan saja. Kalau kamu menyentuh keluarga saya, apa yang akan kamu lakukan?" Ayu menatapnya dengan kebencian. Hendra tersenyum. "Sebenarnya kamu seharusnya berterima kasih. Tanpa saya, keluarga itu sudah kehilangan segalanya. Kamulah yang menghancurkan percetakan ayah." Senyum Hendra menghilang. Ayu melanjutkan. "Saya melihat dokumennya. PT Bumi Arunika milikmu. Semua kontrak itu jebakan." Hendra berdiri cepat. "Siapa yang memberitahumu?" Ayu sadar ia telah mengatakan terlalu banyak, tetapi sudah terlambat. Hendra mencengkeram dagunya. "Dimas?" Ayu tidak menjawab. Setelah keluar dari kamar, Hendra langsung menuju ruang kerja. Lemari arsip dibuka dan map-map diperiksa. Ia menyadari beberapa dokumen pernah dipindahkan. Ia memanggil Darto dan memerintahkan pemeriksaan seluruh kamar pegawai. Ibu Rini mendengar perintah itu dari dapur. Ia tahu waktu mereka habis. Saat malam semakin larut, Ibu Rini membawa nampan makanan ke kamar Ayu. Penjaga memeriksa nampan, tetapi tidak melihat kunci kecil yang disembunyikan di bawah nasi. Di dalam kamar, Ibu Rini meletakkan piring dan berbisik. "Besok sebelum subuh,
Mereka akan membawamu pergi. Apa Dimas masih hidup? Masih. Dia di gudang. Ibu harus menolongnya. Kita akan keluar bersama. Menjelang pukul 2 dini hari, Ibu Rini dan Arif menjalankan rencana pelarian melalui jalur belakang kebun kopi. Ibu Rini berhasil membuka pintu gudang. Dimas hampir tidak bisa berdiri, tetapi langsung bertanya tentang Ayu. Dia akan dibawa sebelum subuh. Mereka memotong tali dan berjalan perlahan menuju rumah. Dimas menahan sakit di kepala dan rusuknya. Ayu sudah membuka pintu kamar menggunakan kunci kecil. Ketika melihat Dimas di ujung lorong, ia hampir menangis. Tetapi Ibu Rini memberi isyarat agar tetap diam. Mereka turun melalui tangga belakang. Saat hampir mencapai dapur, lampu menyala penuh. Hendra berdiri di pintu ruang tengah bersama Darto. "Mau kemana kalian?" Semua orang berhenti. Hendra memegang telepon dan tersenyum dingin. "Saya tahu ada pengkhianat di rumah ini. Saya hanya tidak menyangka jumlahnya sebanyak ini." Darto mengangkat senjata pendek dari balik jaket. Arif, yang berdiri dekat pintu belakang, membeku. Hendra menunjuk Ayu. "Bawa dia ke mobil." Dimas maju, tetapi Darto mengarahkan senjata kepadanya. Ibu Rini berdiri di antara mereka. "Cukup, Pak." Hendra menatapnya seolah baru menyadari keberadaannya. "Kamu juga? Sudah terlalu banyak orang yang Bapak hancurkan. Jangan berpura-pura menjadi orang suci. Kamu makan dari uang saya bertahun-tahun. Karena saya menunggu hari ketika semua kejahatan Bapak bisa dibuktikan." Ibu Rini mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku. Wajah Hendra berubah. Di dalamnya ada salinan rekening, kontrak palsu, pembayaran kepada pejabat, dan laporan kecelakaan gudang yang Bapak tutupi. Hendra memberi isyarat kepada Darto untuk mengambilnya. Namun sebelum Darto bergerak, suara kendaraan terdengar dari arah gerbang. Bukan satu, melainkan beberapa. Hendra menoleh. Telepon Dimas bergetar di saku. Pesan dari temannya muncul di layar. "Kami sudah menerbitkan laporan pertama. Semua dokumen juga diteruskan ke penyidik. Jangan biarkan Hendra membawa Ayu kemanapun." Dimas baru menyadari bahwa sebelum tertangkap sore tadi, proses pengiriman otomatis yang ia atur telah berjalan. Bukti-bukti itu sudah tersebar. Sirene terdengar samar, semakin dekat. Hendra memahami hal yang sama. Ia menarik Ayu dan menyuruh Darto membuka jalan menuju garasi. "Kalau saya jatuh, kalian semua ikut jatuh," katanya. Dalam kekacauan itu, Hendra berhasil membawa Ayu ke mobil. Darto duduk di depan dan kendaraan melaju keluar melalui gerbang samping sebelum rombongan petugas tiba di halaman utama. Dimas berlari ke garasi, tetapi mobil lain telah dikunci. Arif datang membawa kunci cadangan. "Mereka menuju mana?" tanya Dimas. "Pak Hendra punya pabrik teh lama di balik bukit. Tempat itu sudah tidak dipakai." Sebelum kendaraan bergerak, Arif mengirim alamat pabrik tua kepada wartawan dan nomor penyidik yang tercantum dalam pesan Dimas. Ia juga menyalakan berbagai lokasi secara langsung agar rombongan petugas dapat mengikuti mereka. Dimas, Arif, dan Ibu Rini masuk ke kendaraan kedua. Di kejauhan, tampak bangunan pabrik tua dengan cerobong hitam dan jendela-jendela pecah. Mobil berhenti di depan pintu besar. Hendra menarik Ayu turun. "Di tempat ini," katanya, "kamu akan menandatangani apapun yang saya perintahkan." Ayu memandang jalan gelap di belakang mereka. Tidak ada tanda-tanda Dimas. Namun ia tidak lagi merasa sendirian seperti sebelumnya. Ia tahu bukti-bukti sudah keluar dari villa. Ia tahu kebenaran tidak bisa dikurung selamanya. Dan ia yakin, selama Dimas masih mampu berdiri, lelaki itu akan datang mencarinya. Pabrik teh tua itu berdiri seperti bayangan hitam di tengah kebun yang diselimuti hujan. Hendra membawa Ayu ke bekas kantor mandor, tempat sebuah kamera dan pengakuan palsu sudah disiapkan. Dalam dokumen itu Ayu dituduh mencuri uang perusahaan dan melarikan diri bersama Dimas.
Ayu menolak menandatangani. Hendra menunjukkan foto ayah, ibu, dan adiknya untuk membuktikan bahwa keluarganya masih dalam jangkauan. Darto berdiri dekat pintu dengan senjata, tetapi terus memeriksa berita di telepon. Rekening perusahaan mulai dibekukan dan nama Hendra sudah tersebar. Ia mulai menyadari bahwa uang yang selama ini melindunginya mungkin tidak lagi berguna. Di luar pabrik, Dimas, Arif, dan Ibu Rini masuk melalui pintu pengangkut teh di bagian belakang. Berkat lokasi yang dikirim Arif, polisi bergerak menuju tempat yang sama, tetapi jalan sempit dan hujan membuat mereka tertinggal. Ayu mengaktifkan telepon kecil yang disembunyikan Ibu Rini dan memancing Hendra berbicara. Dalam kemarahannya, Hendra mengaku melihat Ayu pertama kali di acara peluncuran buku. Karena yakin Ayu tidak akan menerimanya, ia memakai perusahaan Surya untuk menjebak percetakan ayahnya, membatalkan kontrak, memperbesar utang, lalu muncul sebagai penyelamat. "Saya hanya menciptakan keadaan agar keluargamu membutuhkan saya," katanya. Ayu juga menanyakan para petani yang kehilangan tanah dan kebakaran gudang Tanjung Priuk. Hendra menyebut semuanya bagian dari bisnis dan kecelakaan yang tidak penting. Darto mendengar pengakuan itu dengan wajah pucat. Ia berkata tidak pernah dibayar untuk penculikan atau pembunuhan, tetapi Hendra menyuruhnya diam. Sebuah baut jatuh ketika Dimas bergerak di balik mesin tua. Darto mengarahkan senjata ke suara tersebut. Arif melempar kayu ke arah lain, sementara Ibu Rini mematikan saklar utama. Dalam gelap, Dimas menerjang masuk dan menarik Ayu menjauh. Arif menjatuhkan senjata dari tangan Darto. Setelah bergulat singkat, Darto mengangkat tangan dan menyerah. Ia tidak ingin menambah hukuman untuk lelaki yang rekeningnya sudah dibekukan dan tidak lagi mampu melindunginya. Hendra mengambil pisau pemotong kertas dan menyerang Dimas. Ujungnya melukai bahu Dimas, tetapi ia tetap berdiri di depan Ayu. Sebelum serangan kedua, Ibu Rini memukul tangan Hendra dengan balok kayu. "Saya Ibu Rahmat," katanya. "Anak yang Bapak biarkan meninggal di gudang." Hendra hanya menjawab bahwa ia tidak mungkin mengingat setiap pekerja. Kalimat itu menghapus sisa keraguan Ibu Rini. Baginya, Hendra akhirnya memperlihatkan bahwa seluruh korban memang tidak pernah dianggap manusia. Sirene terdengar mendekat. Hendra berlari melalui pintu samping menuju kebun teh. Karena jalan licin, ia jatuh di dekat saluran air dan segera dikepung petugas yang mengikuti lokasi Arif. Borgol dipasang di tangannya di bawah hujan. Saat dibawa melewati Ayu, Hendra masih berteriak bahwa koneksinya akan membebaskannya. Ayu menyerahkan telepon berisi rekaman pengakuan kepada penyidik. Untuk pertama kalinya, wajah Hendra kehilangan keyakinan. Dimas dibawa ke rumah sakit karena luka di bahu dan cedera pada rusuk. Ayu ikut menjalani pemeriksaan. Kandungannya tidak mengalami gangguan, tetapi dokter memintanya beristirahat penuh selama beberapa hari. Di lorong rumah sakit, Ibu Rini duduk bersama Arif dan wartawan yang membantu mereka. Berita tentang penangkapan Hendra menyebar cepat. Setelah laporan pertama diterbitkan, mantan pekerja, petani, dan pemilik usaha lain mulai berani memberikan kesaksian. Penyelidikan berkembang jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Beberapa perusahaan Hendra dibekukan, rekening atas nama orang lain diperiksa. Surya Darmawan ditahan setelah mencoba meninggalkan Indonesia. Sejumlah pejabat yang menerima pembayaran dipanggil untuk diperiksa. Dokumen mengenai percetakan keluarga Ayu membuktikan bahwa utang tersebut diciptakan melalui kontrak palsu. Rumah yang dijadikan jaminan tidak boleh disita selama penyelidikan berlangsung. Tuduhan pemalsuan terhadap ayah Ayu juga dicabut. Ketika orang tua Ayu datang, suasana tidak langsung tenang. Ayahnya terpukul mengetahui Hendra menipu keluarga sekaligus memaksa putrinya tinggal di villa. Kabar kehamilan membuatnya terdiam lama karena membayangkan gunjingan keluarga besar dan tetangga. Ibu Ayu menangis, bukan hanya karena malu dan takut, tetapi karena baru memahami betapa sendirian putrinya selama ini.
Ayah yang seharusnya melindungimu, katanya. Ayu menggenggam tangannya. Ayah juga ditipu. Saya tidak meminta semua orang memahami keadaan saya. Saya hanya ingin keluarga kita berhenti hidup dalam ketakutan. Setelah pergulatan yang berat, kedua orang tuanya memilih mendampingi Ayu. Mereka sadar, menjaga nama baik tidak boleh berarti mengorbankan anak sendiri. Dimas dirawat selama beberapa hari. Pada pagi ketiga, ia terbangun dan melihat Ayu duduk di dekat jendela sambil membaca buku catatan biru. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Ayu menutup buku. "Saya menunggu penjaga hujan bangun." Dimas tersenyum lemah. Senja biru seharusnya lebih banyak beristirahat. Ayu mendekat. Dokter bilang anaknya baik-baik saja. Dimas memandangnya hati-hati. Ayu menarik napas. "Saya tahu kita belum pernah membicarakannya dengan benar. Kandungan ini bukan anak Pak Hendra." Dimas diam. "Sebelum saya dibawa ke villa, saya masih berusaha mempertahankan hubungan lama yang pernah saya ceritakan kepadamu di Bandung. Kami berpisah ketika tekanan dari Hendra semakin besar, tetapi sebelum semuanya benar-benar berakhir, kami sempat bertemu untuk terakhir kali. Saya tidak mengetahui kehamilan ini sampai pemeriksaan di rumah sakit. Wajah Ayu dipenuhi rasa takut, bukan takut kepada Hendra lagi, melainkan takut kehilangan Dimas. Saya tidak akan berbohong kepadamu. Saya juga tidak akan meminta kamu memikul sesuatu yang bukan pilihanmu." Dimas menatap jendela sejenak, hujan tipis turun di luar. Anak itu tidak bersalah atas apapun yang terjadi sebelum kita saling mengenal dengan nama asli. Ayu menggigit bibir. Dimas meraih tangannya. "Saya tidak tahu seperti apa masa depan kita. Tapi kalau kamu mengizinkan, saya ingin berjalan bersamamu. Bukan karena kasihan, bukan karena merasa harus menjadi pahlawan." "Lalu karena apa?" "Karena selama 4 tahun, saya sudah mencintai cara kamu memandang dunia. Ketika akhirnya melihat wajahmu, ternyata saya mencintai orang yang sama." Air mata Ayu jatuh, tetapi kali ini bukan karena ketakutan. Beberapa bulan berikutnya tidak selalu mudah. Proses hukum berjalan panjang. Ayu harus beberapa kali memberi kesaksian. Dimas juga dimintai keterangan mengenai pencurian dokumen dan peristiwa di pabrik. Namun karena tindakan mereka berkaitan dengan penyelamatan korban dan penyerahan bukti, mereka tidak diproses sebagai pelaku kejahatan. Ibu Rini meninggalkan villa. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayangan Hendra, ia kembali ke rumah kecil miliknya di Lembang. Namun ia tidak tinggal diam. Bersama keluarga korban gudang, ia membantu membentuk kelompok pendamping bagi pekerja yang mengalami intimidasi perusahaan. Arif mendapat pekerjaan baru di perusahaan transportasi. Ia tetap sering berkunjung dan selalu membawa peyem atau tahu susu sebagai oleh-oleh. Villa Hendra disita sebagai bagian dari penyelidikan. Dimas sempat kembali untuk mengambil barang pribadi. Ia berdiri lama di depan rumah kaca. Lampu birunya sudah mati, tanaman melati mulai tumbuh liar, dan permukaan telaga dipenuhi daun. Ayu datang menemaninya. "Sayang, tempat ini harus ditinggalkan," katanya. Dimas menggeleng. "Tempatnya indah, tapi terlalu banyak kesedihan tertinggal di sini." Mereka tidak membawa apapun selain beberapa buku dan satu lampu kecil berwarna biru. Keluarga Ayu mendapatkan kembali bangunan percetakan mereka. Mesin-mesin lama sudah banyak yang rusak, tetapi Dimas membantu memperbaiki ruangan. Dengan uang tabungan dan bantuan dari beberapa teman komunitas sastra, mereka mengubah bagian depan percetakan menjadi kedai kopi sekaligus ruang baca. Namanya Senja dan Hujan. Dindingnya tidak mewah. Meja dibuat dari kayu bekas, rak-rak diisi buku sumbangan, dan di dekat jendela tumbuh melati dalam pot besar. Ibu Ayu menjual kue tradisional, sementara ayahnya kembali menerima pesanan cetak undangan dan buku komunitas. Dimas merancang taman kecil di belakang. Ia membuat teras beratap kaca sederhana, tidak sebesar rumah kaca di villa, tetapi jauh lebih hangat. Di sana, Ayu bisa membaca sambil mendengar hujan. Beberapa minggu sebelum anak Ayu lahir, Dimas melamarnya secara sederhana di taman itu. Tidak ada cincin mahal atau pesta besar,
Ia hanya membawa 2 cangkir kopi dan naskah lama yang mereka tulis sebagai Penjaga Hujan dan Senja Biru. "Saya ingin menyelesaikan cerita ini bersamamu," katanya, "bukan hanya di atas kertas." Ayu menerima dengan air mata dan tawa yang bercampur menjadi satu. Pernikahan mereka dilangsungkan sederhana. Keluarga dan sahabat berkumpul di halaman percetakan. Hidangannya berupa nasi liwet, ayam bakar, sayur asem, tahu, tempe, dan sambal yang dibuat Ibu Ayu. Ibu Rini duduk di barisan depan. Arif sibuk mengambil foto lebih banyak daripada fotografer. Tidak lama setelah itu, Ayu melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Mereka memberinya nama Kirana, cahaya kecil yang datang setelah masa panjang penuh kegelapan. Dimas tidak pernah menanyakan apakah Dara harus menentukan siapa yang layak disebut ayah. Sejak pertama kali menggendong Kirana, ia tahu jawabannya. Pada suatu sore, hujan turun di atas atap kaca kedai. Ayu duduk di teras belakang sambil menggendong bayi mereka. Dimas berada di sampingnya, menyunting halaman terakhir novel yang akhirnya mereka selesaikan. Ayu membaca kalimat pembuka yang ditulisnya 4 tahun lalu. 2 orang mengirim surat dari pantai yang berbeda, percaya bahwa laut akan selalu memisahkan mereka. Dimas menambahkan kalimat terakhir. Namun pada akhirnya mereka memahami bahwa hujan yang jatuh di kedua pantai berasal dari langit yang sama. Ayu tersenyum dan menyandarkan kepala di bahunya. Di dalam kedai, beberapa pengunjung membaca buku sambil menikmati kopi. Mesin cetak tua berdetak dari ruangan sebelah. Aroma melati bercampur dengan tanah basah dan pisang goreng yang baru diangkat dari dapur. Hidup mereka tidak berubah menjadi kemewahan. Masih ada tagihan, pekerjaan panjang, dan luka lama yang sesekali kembali mengganggu. Namun tidak ada lagi pintu yang dikunci dari luar. Tidak ada lagi nama palsu yang harus dipakai untuk menyembunyikan perasaan. Senja Biru dan Penjaga Hujan telah selesai menjadi bayangan. Kini Ayu Maheswari dan Dimas Mahendra menjalani hidup dengan nama mereka sendiri, di tempat sederhana yang mereka pilih, bersama keluarga yang dibangun bukan oleh utang atau paksaan, melainkan oleh keberanian untuk saling menemukan dan tetap tinggal.